Baik teman-teman, saya akan langsung saja ke topik pembahasan ya. Bagaimana kalau keuntungannya kita memilih bibit yang sangat super ya. Artinya kita memilih calon untuk penjual daging, untuk mengambil telur. Itu kita pilih bibit yang super. Nah, ini kondisinya saya akan mencontohkan dengan 10 ekor ayam teman-teman. Karena nanti menjadi pembanding, kalau kalian mau membuat berkelipatan ya silahkan. Yang mau membuat 50, 100, bahkan sampai 1000-an. Nah, itu kalian nanti belajar dari yang 10 ini teman-teman. Nah, di sini saya akan perhadapkan kepada kalian ayam yang jumlahnya 10 ekor. Dan ini usianya baru 1 bulan, ya 10 hari teman-teman. 1 bulan 10 hari, artinya belum capai 1 bulan 2 minggu, baru 1 bulan 10 hari. Tetapi kalau saya timbang dengan berat rata-rata dari 10 ekor ini, itu hampir memasuki setengah kilogram teman-teman. Nah, kondisinya seperti apa? Dan ini merata teman-teman. Dan ini merata. Jenisnya yang saya perhadapkan kepada kalian ini adalah ayam KUB. Bukan ayam kampung asli ataupun ayam joper ataupun ayam petelur. Tetapi ini memang dikonsentrasikan untuk pedaging. Artinya, kalian jangan heran di masa usia nanti ayam ini menginjak 70 hari ataupun 75 hari, itu berkisaran 2 bulan 1 minggu ataupun 2 bulan 2 minggu, itu sudah panen teman-teman. Dan yang lebih spektakulernya, bobotnya bisa mencapai 1,2 kilogram. Nah, makanya kalian jangan heran ada peternak yang konsentrasinya itu dia berfokus kepada bibit yang unggul. Nah, bibit unggul untuk KUB juga itu masih tergolong banyak jenisnya ya. Artinya betul-betul kita spesifik dalam pemilihan bibit. Karena nanti kalau misalnya kita beli di tempat penjualan bibit ayam, kalau kita tidak spesifik ataupun detail untuk mengecek kondisi ayamnya seperti apa, kita nanti bisa dikibulin teman-teman. Nah, saya hadir pada video ini untuk menghindari hal tersebut. Saya langsung praktekkan menggunakan contoh ayam yang saya perhadapkan kepada kalian. Ada 10 ekor ayam dan ini semuanya merata. Merata besarnya teman-teman, maksud saya. Kalian bisa perhatikan dulu dimulai dari kakinya. Nah, kalian bisa bandingkan dengan jari saya ya. Tuh. Jadi kondisi kakinya ini benar-benar gempol, benar-benar padat, benar-benar gemuk teman-teman. Dan yang kedua, kalian harus perhatikan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bulu. Bagaimana bulunya itu mengkilap, bulunya itu tidak kusam, dan bulunya itu full. Itu dimulai nanti kalau kalian untuk menghindari kematian, untuk menghindari yang namanya kerugian, nggak usah mengambil resiko terlalu tinggi. Artinya kalau misalnya kalian beli pun dengan usia yang katakanlah usia 15 hari ya, kalian beli di peternak itu usia 15 hari. Lebihnya daripada kalian beli nanti yang anak DOC itu, kalian tidak bisa melihat bagaimana tumbuh detailnya ke depan. Karena kalau nanti yang udah 15 hari, ini contohnya, saya beli ayam ini usianya sekitar 15 hari ataupun 20 hari. Jadi saya sudah bisa melihat detail di tempat penjualan ayamnya itu, saya tinggal pilih saja teman-teman. Kalaupun nanti mereka tidak bisa memilih, kita buat tawarnya seperti ini. Nah, saya beli ayam ini per ekornya harganya 15.000. 15.000 per ekor dengan usia 15 hari ataupun 20 hari. Tetapi saya bisa melihat detail di situ. Asli harganya ini, harga sebenarnya itu 14.000. Tetapi saya buat berbeda. Karena pada saat saya terjadi penawaran seperti itu, saya tambahin 1.000 lah untuk per ekornya, tetapi saya milih. Nah, itu fairnya teman-teman. Jadi ada teknik, ada metode yang bisa kita lakukan. Terus yang kalian terapkan nanti, kalau misalnya kalian bisa mencapai tahapan seperti itu, kalian perhatikan beberapa hal yang saya bilang ini. Tetapi kalau memang sudah kalian terapkan itu, apa yang saya sampaikan ini, kalian akan mendapatkan ayam yang benar-benar super. Hanya sekitar 70 hari bisa nanti kalian mendapatkan ayam itu bobotnya 1,4 kg. Bahkan bisa 1,5 kg teman-teman. Ini bayangkan baru sekitar 1 bulan 10 hari. Nah, itu masih 40 hari ya. Ada 35 hari lagi ke depan. Dan itu menjadi pembanding bagaimana kalian lihat di video-video sebelumnya, ayam yang 10 ekor ini bentuk tubuhnya itu secara drastis. Nah, tahapan pertama itu yang perlu kalian lihat itu kakinya teman-teman. Kakinya itu di usia yang saya katakan 15 hari itu tadi ataupun 20 hari, itu sudah kelihatan sisinya itu kelihatan padat. Dan kakinya itu kelihatan kokoh, dan kakinya itu kelihatan gempol.
Nah, itu pertama yang perlu kalian lihat, tetapi tidak kalah pentingnya juga mengenai bulunya, teman-teman. Di semua lini, di semua sisi, bulunya itu padat, bulunya itu semua tumbuh, dan bulunya itu terlihat sedikit mengkilap. Tuh, ada kilap-kilapan seperti ini. Ini yang ada warna hitam, tetapi kelihatan ada warna hijau. Nanti itu yang hitam, tetapi nanti berkelap warna biru. Nanti ini ada warna hitam, tetapi nanti ada mengkilap-kilapnya warna putih. Nah, itu kalau misalnya yang putih seperti ini, ada mengkilap-mengkilapnya warna kuning, teman-teman. Ada kilapan warna kuning di situ. Nah, jadi semua jenis itu seperti ini, yang warna kuning itu, yang warna orange. Nanti kilap-kilapannya itu mengkilapnya seperti warna merah. Nah, jadi semua warna itu tetap saja ada mengkilapnya. Mengkilapnya itu berbeda dengan warna pada umumnya di ayam itu. Saya sudah bisa katakan ini ayam putih cenderung hitam, tetapi mengkilapnya itu dia, kalau kalian perhatikan, ada warna kuning-kuningnya, teman-teman. Ada nanti bagian sisi dia yang seperti itu. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalau hitam identiknya nanti kalau kalian lihat itu mengkilapnya condong ke ada biru-birunya ataupun ada hijau-hijaunya. Nah, itu menjadi pembanding. Sudah 2 tahapan yang bisa saya berikan kepada kalian. Terus kalau memang kalian bisa memilih ya, kalau kalian bisa memilih dengan catatan dia menawarkan ini kemarin harganya 14.000, saya buat lagi penawaran, bukan saya kurangin tetapi saya tambahin Rp1.000. Saya bilang ya saya tambahin 1.000 lah, tetapi saya pilih ya, tidak usah terlalu banyak sekali. Saya pilih sekitar 50 ekor saja. Dan itu terjadi kesepakatan deal, teman-teman. Karena di situ ayamnya banyak. Kalau nanti hanya kita iakan dengan perkataan dia 14.000, dia ngambilnya nanti secara acak. Karena walaupun satu jenis, walaupun satu indukan, tetap saja di dalam keturunannya itu ada nanti anaknya itu yang bantet. Ada anaknya yang berbeda dari, katakanlah ada 10 ekor butir telur ya, yang dihasilkan oleh satu indukan. 10 ekor butir telur ini akan menetas dan tidak semuanya memiliki bibit unggulan dari 10 ekor ini. Itu bibit unggulannya biasanya ada sekitar 3 atau 4 ekor, teman-teman. Nah, yang menjadi perhatian, seperti yang saya katakan tadi, di kakinya itu kalian betul-betul perhatikan, itu harus betul-betul gempol padat dan sisinya itu betul-betul rapat ya. Artinya kelihatan kokoh. Lalu di bulunya, terus kalian lihat nanti di matanya, teman-teman. Di matanya itu betul-betul kinclong, betul-betul tajam. Artinya tidak sayu. Kalian bisa perhatikan di ayam-ayam yang super, itu matanya tajam-tajam seperti itu. Nah, ini matanya itu tajam seperti itu, teman-teman. Jadi itu tidak bisa dipungkiri kalau untuk bibit ayam yang super. Nih. Jadi itu yang perlu perhatian ya. Terus kalau memang kalian berkesempatan untuk memilih, sebenarnya kalau untuk warna kulit, di sini kalian lihat bervariasi ya, bervariasi warna kulitnya. Ada yang hitam, ada yang hitam cenderung kuning, ada yang putih, ada yang warna hijau gitu. Tetapi fokusnya saya itu bukan di warna kulit. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia gempol, nih, gempol. Nah, kalian bisa lihat ya, itu gempol. Itu sudah termasuk salah satu bibit unggulan. Itu. Sebentar, saya putar lagi dari sini supaya kelihatan jelas ya. Nah, itu. Itu gempol-gempol semua, teman-teman. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang hijau, walaupun ada yang putih. Tetapi terlihat sisinya itu betul-betul gempol. Nah, itu menjadi pembanding juga bagaimana kalau kalian memilih bibit dari ekspektasi ya. Artinya ada penawaran kepada penjual, kita tambahin 1.000 ataupun 2.000 rupiah, tidak ada masalah. Tetapi pembandingannya nanti pada saat kita besarkan mereka, yang hanya berbeda 1.000 rupiah saja, bayangkan dengan kondisi 10 ekor ini, kalau harganya 15.000 hanya 150.000 ya, 150.000. Kalian gunakan pakan pur, nggak usah pakai alternatif. Kalau lebih pakai alternatif lagi, itu lebih cepat lagi. Kalau misalnya ada nasi-nasi sisa, menggunakan batang pisang, mesin chopper yang saya rekomendasikan di video ini, itu semuanya akan lebih menguntungkan, teman-teman. Artinya, keuntungan itu akan lebih besar kita dapat setelah kita mendapatkan bibit ayam yang super. Nih, kalian bisa lihat ya. Kita akan coba keluarkan. Nih. Nah, biar kita keluarkan secara manual saja ya. Artinya biar mereka keluar sendiri. Nah, ini kalian bisa lihat. Dan pada saat nanti diberikan makan, dia itu semuanya agresif. Nih. Tuh. Nah. Ini kalian bisa melihat jelas ya. Kondisi kakinya ini. Nah, kondisi kakinya ini betul-betul super sekali. Artinya padat semuanya. Tuh.
Jangan sampai kalian nanti mendapatkan bibit ayam itu yang lemes-lemes. Terus di bagian pembuangan kotorannya itu jangan sampai basah ya. Matanya jangan sayu, bulunya jangan sayu. Nah, seperti itu teman-teman. Ini ciri khas ayamnya ini terlihat seperti keriting, bukan kusam. Nih. Nah, jadi semuanya ini merata. Rata-rata 4 on, 3 kilo, 3 on setengah. Hanya usia baru 1 bulan 10 hari. 1 bulan 10 hari. Nih teman-teman. Nah, semuanya merata ya. Nih. Tuh. Lihat postur-postur bodinya, lihat tubuhnya ini sangat berat ya teman-teman ya. Jadi saya rekomendasikan kepada kalian, selalu saya sarankan kepada kalian, kalau memang ada berkesempatan untuk memilih, kenapa kalian tidak pilih gitu loh. Bedanya nanti beli secara online, ya bisa-bisa saja seperti itu. Tetapi kalau memang mau pilih bibit super, kalau ada tempat di lokasi kalian yang lebih terjangkau, kalian datang saja. Kalian datang terus pilih, kalau misalnya dia tetapkan harganya 13.000 ataupun 14.000, itu kalian tambahin Rp1.000 saja. Baru kalian spesifik dengan apa yang saya bilang tadi, kakinya, bulunya, begitu juga matanya teman-teman. Nah, hal-hal sedemikian rupa barulah kita mendapatkan bibit yang super untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, demikian dulu ya penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman yang mau beternak ayam kampung ataupun yang sudah beternak ayam kampung. Ya, selamat menjalankan itu semuanya. Dan kalau misalnya ada kendala di tempat kalian, di dunia peternakan kampung ini, kalian tanyakan saja di dalam kolom komentar ya. Artinya semua keluh kesah itu nanti saya akan jawab berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi di tempat saya. Oke teman-teman, semangat terus untuk dunia peternakan kampungnya. Salam kasih dari Jerry Pelawi.